Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam program apa yang kita sebut dengan Sinau Kapal ya, program Sinau Kapal atau channel Sinau Kapal. Ya, channel ini memang channel edukasi yang bisa memberikan pemahaman kepada seluruh praktisi maritim di Indonesia, malah mulai dari Sabang sampai Merauke atau dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Jadi kita itu berusaha untuk memberikan atau berbagi melalui pengalaman singkat, pengalaman yang minim ini, pengetahuan yang minim ini, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilman fahman toyibah. Ya, itu harapan daripada kami demikian. Kawan-kawan semua, para praktisi maritim, para pemilik kapal, kapten kapal, KKM, kru kapal, atau petugas sorbis staff dari pelayaran, atau government marine inspector ya, atau siapapun yang terkait misalnya supplier ya. Kali ini kita akan membagi pemahaman tentang ya apa itu yang disebut dengan EEBD ya, atau Emergency Escape Breathing Devices. Emergency, namanya saja sudah emergency. Emergency itu artinya darurat ya. Emergency escape breathing devices. Breathing emergency escape itu artinya meninggalkan ya, meninggalkan atau keluar dari suatu tempat. Breathing itu adalah pernapasan ya, alat bantu pernapasan. Jadi device itu adalah peralatan ya. Jadi emergency escape breathing device itu alat bantu pernapasan yang ditempatkan di hidung ya, supaya bisa membantu kalau kita melewati ruangan di kapal yang mengalami kebakaran. Kalau tidak itu mengandung gas yang bisa masuk ke dalam tubuh kita dan bisa kita mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh tubuh kita. Nah, EEBD ini dipersyaratkan oleh suatu konvensi yang diterbitkan oleh IMO, itu namanya SOLAS ya, Safety of Life at Sea ya. Safety of Life at Sea ini kalau boleh dibilang meskipun bendanya kecil, ternyata itu persyaratan wajib ya. Wajib bagi setiap kapal untuk memiliki minimal 2 alat namanya EEBD ya, EEBD. Nah, ini kesempatan bagi supplier kapal, siapkan EEBD dijual kepada seluruh kapal-kapal yang belum memiliki EEBD. Ya, EEBD ini bocor halus di masa pandemi COVID, ternyata kita masih bisa jualan alat-alat kapal yang disebut dengan EEBD. Kalau perlu alat ini diproduksi di tanah air, diproduksi di Indonesia, jangan beli dari barang-barang luar karena ini sudah pasti filosofinya adalah menutupi hidung kita dari gas ya, melindungi hidung dari karbon monoksida atau CO2 melewati daerah terbakar itu. Ya, alat bantu ini menurut SOLAS di regulasi 3.4 tersebut dikatakan bahwa alat bantu pernapasan darurat harus memenuhi ya, karena di SOLAS itu hanya secara garis besar ya. Jadi orang ingin belajar tentang SOLAS, boleh-boleh saja. Secara garis besar itu ada di dalam buku pinter namanya SOLAS. Tapi di dalam paragraf-paragrafnya itu ada yang multitafsir, ada yang
bisa diartikan yang lain, ya. Bisa diartikan yang berbeda-beda. Mungkin saya mengartikan A, mungkin orang lain mengartikan B, orang lain lagi C. Jadi semua orang bisa mengartikan yang sama. Sehingga AIMO, ya, sehingga AIMO dulu kami diajari bagaimana cara melakukan interpretasi, ya. Ada caranya. Interpretasi itu tidak boleh asal tulis-tulis saja, tapi harus ada caranya. Pertama, mengacu kepada klausul yang ada di SOLAS. Klausul 3.4 bahwa setiap kapal wajib dilengkapi dengan EEBD. Nah, EEBD-nya ini tidak boleh asal EEBD karena bisa multitafsir. Makanya harus mengikuti kode yang berlaku, ya. Itu kode itu pada dasarnya untuk agar kita selaku praktisi maritim ini tidak melakukan interpretasi yang berbeda-beda. Namanya Fire Safety System Code, FSS Code. Jadi menjadi orang kapal harus memiliki buku tersebut. Kalau tidak memiliki buku tersebut, ya kita tidak bisa mempunyai pemahaman yang sama, interpretasi yang sama. Penjual alat itu pun juga harus memiliki itu, produsennya juga memiliki itu, pemilik kapalnya juga itu, governmentnya juga itu, pemeriksanya juga memiliki FSS code, tidak hanya sekedar SOLAS. SOLAS is a common konvensi yang secara garis besar itu menetapkan ada 12 chapter. Namun di klausul-klausulnya ini perlu ada interpretasi, ya. Ini memang saya sampaikan agar apa yang ada di dalam pikiran saya bisa dipahami sama kawan-kawan. Nah, mungkin barangkali ini bermanfaat, ya kan. Nah, tapi kalau yang sudah canggih-canggih, oke. Mungkin ini saya berikan kepada yang belum canggih-canggih, yang masih tahap-tahap awal, ya. Ingat namanya alat bantu pernapasan atau singkatannya EEBD. EEBD itu ada EEBD yang utama dan EEBD yang cadangan, ya. Dua alat EEBD ini ditaruh di kapal, ditambahin dengan EEBD cadangan, ya. EEBD cadangan. Berapa cadangannya? Interpretasinya belum ada yang menyatakan berapa jumlah cadangannya, ya. Masih harus dikatakan EEBD cadangan harus ada di atas kapal sesuai dengan regulasi 3.4. Kawan-kawan semua kapal harus membawa setidaknya 2. Artinya apa? 2 itu yang bila yang satu dipakai di A, yang satu dipakai di B. Ya, atau yang satu diposisikan di posisi kanan, yang satu di posisi kiri. Kebakarannya di sebelah kanan yang bisa dipakai sebelah kiri. Kebakarannya sebelah kiri yang bisa dipakai di sebelah starboard. Ya, port side. Makanya selalulah kita meletakkannya jangan ditempatkan di tempat yang sama. Memiliki 2 EEBD tetapi ditempatkan di tempat yang sama, ya sama saja itu. Namanya tidak menyiapkan kapal itu siap dalam menghadapi keadaan darurat. Jadi semua kapal harus dilengkapi 2 alat bantu pernapasan. Gunanya alat bantu ini apa sebenarnya? Gunanya adalah untuk orang atau kru ABK dan lain sebagainya untuk meninggalkan kapal, ya, meninggalkan kapal, evakuasi, ya, untuk escape. Ini ada kebakaran, asapnya banyak. Kalau nggak pakai itu nggak bisa, berarti bisa pingsan manusia. Maka gunanya adalah untuk agar kita tidak mengalami gangguan dalam pernapasan kita, paru-paru kita ini agar tidak terganggu. Nah, itu untuk semua kapal, ya. Semua jenis kapal wajib dilengkapi 2 dan ada namanya cadangan. Lah untuk kapal penumpang itu ada ketentuan lagi. Di samping
harus dilengkapi dua, maka di kapal itu ada namanya zona vertikal utama. Apa itu zona vertikal utama? Kalau ini ada sekat dan sekat ini dari bawah ke atas ini adalah satu zona vertikal utama. Nah, satu zona vertikal utama ini harus diisi minimal 2 EEBD ya. Satu zona vertikal utama harus diisi 2 EEBD. Lah ada berapa zona vertikal utama? Taruh kata ada 2 ya harus ditambahi 2 lagi, yaitu 2 EEBD lagi. Di depannya ada lagi zona vertikal utama, ditambah lagi 2 lagi. Ada 5, ya ada 10 berarti EEBD-nya. Jadi kawan-kawan di Pelni, kawan-kawan apa itu harus memenuhi ketentuan daripada EEBD ya, Emergency Escape Breathing Device. Khusus, ini perlu ditekankan. Khusus zona vertikal utama yang di depan sekali dan zona vertikal utama yang paling belakang itu tidak perlu disiapkan dengan 2 EEBD. Tapi kalau disiapkan boleh-boleh saja, tapi ketentuan SOLAS mengatakan tidak perlu yang di depan sekali ya, ada zona vertikal utama ya. Zona vertikal utama itu adalah sekat atau sekat berlubang pintu tapi fire door. Nah, sampai ke atas itu disebut zona vertikal utama. Bagaimana Pak kalau itu tangga, itu kan ada zona vertikal utama sampai ke atas itu. Nah ini tidak berlaku untuk tangga ya, atau selubung tangga. Kalau di dalam ilmu berkapal disebut selubung tangga. Tangga itu pasti kalau di hotel-hotel atau di gedung tower itu ada kan ada namanya apa itu emergency ya, ladder yang tempatnya tertentu. Nah, itu kalau di kapal ada itu tidak termasuk ketentuan zona vertikal utama dan tidak masuk ketentuan 2 EEBD tadi, itu tidak dimasukkan. Nah, kawan-kawan semua, pada kapal penumpang yang mengangkut 2 alat bantu pernapasan tersebut di atas, maka kita harus memperhatikan spesifikasinya. Nah, bagaimana spesifikasinya? Nanti ada sesi tersendiri itu di dalam fire safety system. Sampai nanti terkait dengan bagaimana size dari kimianya, termasuk bagai propertinya, itu semuanya. Nah, itu adalah kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan kapal penumpang seperti itu ya, kapal milik Pelni seperti itu. Bagaimana halnya dengan kapal milik ferry? Nah ini berbeda interpretasinya. Kalau ferry itu tidak ada zona vertikal utama, karena begitu zona vertikal utama di jalan, di situ ada deck ya. Deck ini menerus dari depan haluan sampai ke belakang itu nggak ada sekat. Jadi EEBD ini tidak berlaku untuk bagian bawah daripada kardek untuk kapal feri, karena bukan diartikan sebagai vertical zone ya, main vertical zone, tidak bisa dijadikan sebagai main vertical zone. Nah, namun kalau di atasnya ada bangunan superstructure dan itu ada zona vertikal utama, maka harus diisi dua bila ada. Tapi kenyataannya jarang ada kapal feri yang sampai di atasnya susun 3 atau 4 itu tidak ada. Biasanya cuma 1 atau 2. Nah, sehingga kapal feri itu biasanya emergency escape-nya itu biasanya diisi 2 dan cadangannya juga ada. Cadangannya itu yang tidak terbatas jumlahnya. Jadi maksudnya SOLAS itu seperti itu. Jadi kapal kargo misalnya 2 ditambah cadangan. Cadangannya juga tidak terbatas. Nah, kapal penumpang 2, cadangannya juga tidak terbatas ya itu.
Nah, itu arti daripada interpretasi solas seperti itu. Ada cadangan. Itu artinya begitu. Nah, kawan-kawan semua, bagaimana dengan kapal-kapal jenis misalnya tongkang? Nah, tongkang tidak diawakin orang, ya. Tapi kalau takut diawaki, ya, diawaki ya. Berapa? Nah, kalau dia GT-nya di bawah konvensi ya tidak masuk dia. Kalau di atas konvensi ya masuk. Misalnya 500 GT ke atas. Demikianlah kira-kira sharing singkat saya tentang EEBD. Semoga kita bisa menyikapi ketentuan EEBD ini dengan baik dan kita mudah-mudahan interpretasi yang sempit ya, belum masuk ke interpretasi berdasarkan FSS Code ya, itu lebih detail lagi, tapi interpretasi sempit yang bisa saya berikan dengan ilmu saya yang terbatas, tapi insya Allah meskipun terbatas bisa bermanfaat. Alhamdulillah sudah banyak masuk ke telepon saya, hampir berapa orang ini menanyakan hal-hal yang baru-baru. Alhamdulillah responnya cukup bagus untuk kepentingan bisnis dunia kemaritiman. Demikian lebih kurangnya saya memohon maaf. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.